berbeda. Nah, yang pertama itu adalah berapa nilai 50.000 dikurang 13.500. Nah, di sini kita tinggal mengurangkan saja. Kemudian yang kedua itu adalah membayar Rp50.000 untuk belanja seharga Rp13.500. Bagaimana cara memberikan kembaliannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau yang nomor 1 ini literasi matematika atau matematika? Dia dapat menyampaikan pendapatnya? Kira-kira menurut Ibu di sini? Ibu Irma, mungkin Ibu Irma, bagaimana pendapat Ibu Irma? Apa beda matematika dengan literasi matematika? Kalau literasi kan menghitung, kalau literasinya mungkin soal matematika itu kan buatan dalam kelas kan. Jadi anak disuruh berpikir dulu bagaimana mereka bisa menemukan hasilnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, jadi benar kata Ibu, bagaimana strategi si siswa untuk menyelesaikan dari persoalan yang diberikan. Kalau nomor 1 itu kan bisa langsung dikurangkan saja, gitu ya. Mungkin dapat hasilnya itu adalah 35.500, gitu ya. Namun kalau yang nomor 2 membayar 50.000 untuk belanja 13.500, ini banyak cara, banyak strategi, gitu ya. Apakah 50.000 itu pecahannya itu yang dia punya hanya Rp50.000, gitu kan? Uang Rp50.000 kalau dibelanjakan 13.500, jadi banyak kemungkinan uang yang diperoleh, gitu ya. Atau kalau dia punya 2 lembar uang Rp20.000, kemudian gitu ya, berapa jumlah Gen Z yang mendominasi penduduk RI berdasarkan hasil sensus pada tahun 2020. Nah, di sini konteks yang kita berikan adalah konteks yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nanti kita minta peserta didik untuk mencermati dan mengamati dari hasil kependudukan berdasarkan diagram batang, infografis, dan diagram yang diberikan pada tayangan itu. Lanjut. Nah, setelah si siswa dapat mencermati dari tayangan video, mungkin Bapak Ibu dapat mengarahkan siswa untuk mencatat apa informasi yang diperoleh berdasarkan video yang diberikan. Nah, kemudian untuk kegiatan inti, Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan, yaitu berapa jumlah penduduk nasional dan berapa jumlah penduduk di Sumatera. Nah, jadi itu bisa dilihat nanti dari dia perlu mencari data berapa total dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia, kemudian nanti dia dapat menghitung satu persatu jumlah penduduk yang ada di setiap pulau. Di sini diminta di Pulau Sumatera, maka dia harus mengalikannya dengan jumlah penduduk yang 1% dikali 200 juta. Nah, kemudian seperti ini kita lihat gambar dari kegiatan haji atau kegiatan umroh. Gambar di atas menunjukkan suatu jemaah haji yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Perkiraan jumlah jemaah yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah itu kira-kira ada berapa? Nah, jadi soalnya itu siswa membutuhkan teknik ataupun penalaran perkiraan bagaimana dia dapat menghitungnya. Jadi kan tidak mungkin dihitung satu-satu gitu. Kelas 7 tentang penyajian data. Nah, kemudian itu kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kegiatan bisa dan bagaimana untuk mengukurnya.
bagaimana kegiatan penilaiannya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 ada di pulau mana. Nah, berarti di sini siswa itu dapat memilih dulu gitu ya, di pulau mana yang paling besar persentasenya. Oke, ya nanti ada di Jawa ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini hasil sensus penduduk 2020. Berdasarkan hasil tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, berarti kan dari sini beda dengan contoh soal sebelumnya, si siswa itu hanya dapat menentukan atau mana yang paling besar persentasenya. Nah, kalau soal yang dekat ini adalah si siswa harus dapat menghitung, gitu ya, dapat menilai apakah pilihan A sampai E yang benar dengan cara melihat pilihannya. Kalau pilihan A adalah banyak penduduk yang tersebar di Pulau Jawa, ada 118 yang dapat diimplementasikan ataupun diterapkan dalam soal matematika yang kita buat nantinya yang berkonteks PISA atau lebih ke khususnya di PISA ataupun AKM. Ini seperti yang kita ketahui bahwa di daerah Bengkulu ini sangat banyak sekali konteks-konteks yang dapat kita implementasikan ataupun terapkan pada soal matematika. Seperti di sini di daerah Curug dan juga Payang ada bukit kabar, ada makanan khas kita seperti misalnya bisa dilihat ibu bapak, ada rendang, tempoyak, rendang lopan ya, ada juga seperti kue baita dan juga kue pulut tunai. Dan juga beberapa tempat wisata kita sangat banyak ya, salah satunya Pantai Panjang yang dekat sini, Benteng Malboro, ada juga Sungai Cici di dekat Benteng ya. Itu nanti bisa kita terapkan pada soal yang akan kita kembangkan. Dan juga di Bengkulu ini ada festival, yaitu Festival Tabon, dan juga punya ciri khas dengan batiknya yaitu batik Basure dan juga tentunya bunga rapasinya. Oke, selanjutnya itu mengenai bagaimana sih prosedur kita mengembangkan soal nantinya. Di sini secara umumnya sebenarnya ada sangat banyak sekali ibu bapak metode, mungkin ibu bapak bisa baca nanti di beberapa jurnal. Ada banyak sekali metode untuk mengembangkan soal. Namun secara umum untuk pengembangan soal itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kita membuat draft 1. Draft 1 di sini geometri ya. Di sini sebenarnya sangat sederhana sekali soalnya, namun juga diperlukan suatu evaluasi dan juga proses analisis ya untuk siswanya. Dimana seperti pada contoh yaitu sebuah toko oleh-oleh khas Bengkulu menjual kue baita seperti gambar 7 dengan ukuran yang berbeda. Baita pertama itu ukurannya dari diameter ya Pak. Seperti yang terlihat itu baita berbentuk apa Bapak Ibu? Bisa dilihat. Ya, di sana lingkaran. Berarti nanti konsep yang dipakai untuk siswanya tentu dari konsep lingkaran, yaitu bangun datar ya. Bangun datar yaitu bangun datar lingkaran. Di sana sedangkan ada lagi yang kedua ukuran baitannya itu 20 cm. Jadi yang membedakan baitan kecil dan besarnya itu pada diameternya. Dan juga baitan kecil itu dijual 15.000, sedangkan baitan besar itu dijual 20.000. Mungkin Bapak Ibu juga nih kalau misalkan berbelanja ada yang besar dengan harganya 20.000, namun yang kecil itu 15.000. Dari keduanya mungkin Bapak Ibu akan menilai gimana sih yang lebih untung atau lebih murah saya beli ketika misalkan ingin beli beberapa buah. Dan di sana itu nanti terjadi juga beberapa proses analisis dan juga penggunaan konsep matematika untuk menyelesaikan soalnya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan bagaimana atau konsep apa sih yang perlu dipakai untuk menyelesaikan soal ini? Oke, luas lingkaran itu benar. Yang pertama tentu mencari luas lingkaran. Kemudian Bu, Pak, untuk mengaitkan dengan harganya itu diperlukan konsep seperti apa lagi? Jika sudah diketahui keduanya luas lingkaran gitu. Oh, perbandingan ya. Mungkin lebih tepatnya sih Pak Bu, untuk saat ini itu bukan perbandingan, namun dari luas itu apakah sesuai nggak dengan harganya 15.000? Kayak misalkan dari luas lingkaran yang 15 cm itu nanti didapatkan luasnya dibagikan dengan harganya. Jadi dapat satu luas itu berapa harga dan juga untuk baitan kecil dan besar. Nanti bisa terlihat Bu Pak dari soalnya yang mana